Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, seperti Bu Sarah sampaikan tadi, kita sekarang sampai pada minggu keempat, di mana kita masih beribadah secara online. Kita masih harus tinggal di rumah, stay home, karena coronavirus yang masih terus menyebar. Ya, makin banyak orang yang terinfeksi dengan coronavirus. Tapi doa saya dan Ibu Sarah, saya selalu berdoa supaya Bapak Ibu, kita semua Bapak Ibu di rumah tetap dalam keadaan sehat. Saya dan Ibu Sarah juga terus berdoa supaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan masih dalam suasana, masih dalam situasi pandemik, coronavirus masih terus berlanjut. Saya masih ingin menyampaikan firman Tuhan hari ini yang bisa menguatkan kita semua, menguatkan Bapak Ibu. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan hari ini sudah memberkati saya terlebih dahulu, telah memberkati kami sekeluarga, dan hari ini saya mau share kepada Bapak Ibu. Doa saya sekali lagi firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru buat kita di tengah krisis ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema melihat yang tidak terlihat. Dasar bagian firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8-23. Sebelum kita melihat lebih jauh bagian firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala, sekali lagi kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini, pagi ini kami ada waktu kesempatan lagi untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan melindungi, menjaga kami semua sampai hari ini, sampai detik ini di tengah pandemi coronavirus yang masih terus berlanjut, bahkan makin banyak orang yang terjangkit. Tapi Tuhan, sekali lagi di hari Minggu ini, di waktu-waktu ibadah ini, hamba berdoa suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini yang telah memberkati, menguatkan hamba dan keluarga, yang akan hamba sampaikan, hamba share kepada Bapak Ibu semua yang di rumah yang mendengarkannya. Doa hamba, firman Tuhan ini juga berikan kekuatan kepada Bapak Ibu di rumah, kepada semua kami. Menguatkan kami lagi di tengah situasi sekarang ini. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu yang di rumah, 2 Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja pasal 6. Saya akan baca ayat 8-23. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi doa saya juga lewat pujian penyembahan, walaupun kita di rumah, lewat pujian penyembahan yang baru saja dinaikkan, yang tadi dinaikkan menjadi bisa menguatkan Bapak Ibu juga. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8-23, Bapak Ibu baca dan dengarkan, demikian firman Tuhan. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana. Bukan sekali, 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku Raja. Melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah Raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka, sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan,
Bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapa?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka." Ayat 23, "Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada tuan mereka. Dan sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel." Bapak Ibu, membaca bagian firman Tuhan hari ini, saya teringat kisah Ibu Sarah yang terjadi 28 tahun yang lalu. Kejadiannya di kampus kami, di kampus I3. Waktu kami atau waktu Ibu Sarah kuliah. Waktu itu kira-kira jam 10 malam, Ibu Sarah dan temannya masih bermain pingpong di asrama putri karena waktu itu liburan Natal. Tiba-tiba, teman dari Ibu Sarah bilang seperti ini, "Sarah, awas, bisa nggak kamu agak ke kiri? Ada orang berdiri di sebelah kamu. Sarah, sekarang kamu coba ke kanan. Dia berdiri di sebelah kiri kamu." Bapak Ibu, rupanya teman Ibu Sarah ini ketahuan bisa melihat roh halus. Dengan ketakutan, Bapak Ibu bisa bayangkan, Ibu Sarah atau Sarah lari pulang ke kamarnya. Dia lari terbirit-birit, Bapak Ibu. Ketakutan. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal semacam itu? Pengalaman apa? Di mana Bapak Ibu tidak bisa melihat apa yang bisa dilihat oleh orang lain. Atau sebaliknya, Bapak Ibu punya pengalaman, Bapak Ibu bisa melihat sesuatu, tapi orang lain tidak bisa melihatnya. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya pengalaman atau pernah punya pengalaman itu atau tidak. Nah, Bapak Ibu, dengan kondisi sekarang, sepertinya kita juga sedang kedatangan tamu yang tidak diundang. Juga tidak kelihatan. Apa itu? Coronavirus. Tamu coronavirus. Kita semua berada dalam kondisi yang sama. Sama-sama buta. Sama-sama tidak bisa melihat virus yang menurut para ahli berukuran 100 nanometer. Yang kalau dimeterkan Bapak Ibu, ukurannya itu kira-kira 1 billion virus ini berbaris baru bisa atau menjadi 1 meter. Saking kecilnya. Namun dengan ukuran yang begitu kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, Bapak Ibu, virus ini mampu membawa maut bagi kita semua. Bagi siapa saja yang dihinggapinya. Karena itu, wajarlah jika semua orang termasuk kita menjadi panik. Rasa panik ini menimpa semua orang di seluruh dunia, Bapak Ibu, sekarang ini. Sekali lagi, termasuk kita, termasuk Bapak Ibu dan saya. Termasuk kita yang hidup di negara yang menurut saya atau menurut banyak orang sangat tinggi ilmu kesehatannya. Kita hidup di negara yang sangat canggih sistem pengobatannya, Bapak Ibu. Tapi tidak ada yang kebal dengan virus ini, bukan? Hal ini disebabkan karena memang kita tidak bisa melihat, seperti saya sampaikan minggu lalu. Kita tidak bisa melihat musuh kita. Kita tidak bisa melihat tamu ini. Kita tidak bisa melihat musuh atau tamu coronavirus. Semua kuman dan bakteri, Bapak Ibu, bersifat mikroskopis. Jadi kita tidak akan dapat melihat mereka. Dan inilah yang menambah kepanikan semua kita. Bahkan semua manusia. Coronavirus bukan satu-satunya yang tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang, Bapak Ibu. Apa yang saya maksud? Alkitab memberitahukan kepada kita ada hal yang juga tidak dapat kita lihat dengan mata kita. Misalnya dalam surat 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Saya bacakan buat Bapak Ibu. "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal." Kalimat ini terasa aneh, bukan? Bagaimana kita dapat melihat hal-hal yang tidak dapat kita lihat? Aneh, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar lagi tentang kisah dalam 2 Raja-Raja pasal 6, khususnya ayat 8-23 yang saya baca buat Bapak Ibu tadi. Kisah ini adalah kisah yang menarik menurut saya. Kenapa? Mari kita sama-sama lihat atau pelajari latar belakang dari kisah ini sebelum kita melihat lebih jauh. Bapak Ibu, kerajaan Israel pada waktu itu sedang berperang melawan kerajaan Aram. Tetapi
Raja Israel tampaknya dapat memprediksi setiap gerakan dari kerajaan Aram. Kemana pasukan Aram pergi, Israel bisa selangkah lebih maju. Dan Alkitab katakan kejadian itu terjadi berulang-ulang. Tidak hanya satu kali, berulang-ulang. Sehingga Raja Aram mencurigai, jangan-jangan ada orang yang menjadi mata-mata di kamp perang dia. Karena setiap kali dia menyusun strategi, setiap kali dia menunjuk tempat untuk menyerang bangsa Israel sudah tahu lebih dahulu, Bapak Ibu. Mereka sudah menangkap strategi Raja Aram. Sehingga pantas kalau Raja Aram mencurigai, jangan-jangan ada mata-mata. Tetapi Bapak Ibu, kita sudah baca tadi. Yang terjadi adalah tidak ada mata-mata. Melainkan Allah sendiri yang berbicara kepada Nabi Elisa. Dan memberi Nabi Elisa semua informasi dan strategi dari Raja Aram. Semua strategi perang Raja Aram. Elisa lah yang memberitahukan semua strategi mereka. Posisi mereka di mana, apa rencana mereka, di mana keberadaan mereka. Maka Raja Aram sangat frustrasi, sangat marah, dan mencari tahu sumbernya. Salah seorang pegawai Raja Aram menjawab Raja Aram, "Tidak, tuanku Raja. Tidak ada mata-mata. Melainkan Elisa, nabi di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan tuanku, sekalipun tuanku ucapkan itu di kamar tidur tuan." Maka Raja Aram mengirim pasukan kuda serta kereta dan tentara yang besar, Bapak Ibu, untuk menangkap Elisa. Mereka mendapat berita bahwa Elisa tinggal di Dotan. Maka sampailah mereka pada waktu malam, tentara yang dikirim oleh Raja Aram, pada waktu malam, dan mereka mengepung kota Dotan. Pagi-pagi ketika pelayan dari Elisa bangun, Bapak Ibu, dan pergi keluar, maka ia sangat terkejut. Kenapa? Karena dia melihat tentara yang sangat besar dengan kereta kuda dan kereta kuda mengelilingi seluruh kota Dotan. Ia segera lari kepada Elisa dengan panik, Bapak Ibu, dan memberitahukan apa yang dia lihat. Dia katakan, "Tuan, celaka kita. Celaka tuanku. Apa yang harus kita perbuat?" Bapak Ibu bisa lihat dalam ayat 15. Nah, yang menarik Bapak Ibu, Elisa tidak menjadi panik dengan berita itu. Dia menjawab dengan sangat tenang dalam ayat 16, apa yang Elisa katakan kepada bujangnya. "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Oleh karena itu, Elisa berdoa, Bapak Ibu. "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya." Maksudnya mata dari pelayannya, mata dari bujangnya, supaya dia bisa melihat. Dan Bapak Ibu dengar tadi, yang Bapak Ibu baca tadi, Allah menjawab doa Elisa. Dan ketika pelayan Elisa melihat keluar, dia melihat apa Bapak Ibu? Dia melihat gunung-gunung di sekitar mereka itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Mengelilingi rumah mereka, mengelilingi tempat mereka. Ketika pasukan Aram maju untuk mendatangi Elisa, Elisa berdoa sekali lagi. Elisa berdoa agar Tuhan membutakan mata pasukan Aram. Dan sekali lagi, Tuhan menjawab doa Elisa sehingga butalah mata semua pasukan Aram seketika itu juga. Sehingga dengan penuh percaya diri dan keberanian, Bapak Ibu, Elisa mendatangi pasukan itu dan menawarkan jalan bagi mereka. Dia berkata, "Ayo ikut aku, bukan di sini jalannya, ikut aku. Aku akan mengantarkan kepada kamu orang yang kamu cari." Maka Elisa mengantarkan pasukan Aram itu kemana Bapak Ibu? Ke Samaria. Setelah mereka sampai di Samaria, maka Elisa berdoa sekali lagi agar Tuhan kali ini membukakan mata dari para pasukan Aram itu. Dan sekali lagi, Tuhan menjawab doa Elisa. Tuhan membuka mata mereka, Bapak Ibu. Ketika mata mereka dapat melihat kembali, maka sadarlah pasukan Aram, sadarlah mereka bahwa mereka ternyata dijebak dan mereka ditipu. Mereka sekarang ternyata sedang berada di kepungan pasukan Samaria, pasukan Israel. Dan Raja Samaria dalam kesombongannya waktu itu bertanya kepada Elisa, "Apakah aku harus membunuh mereka semua?" Elisa menjawab, "Tentu saja jangan." "Tidak. Apakah kamu membunuh tahanan perang kamu? Justru berikan mereka makan dan minum, lalu lepaskan mereka kembali kepada tuan mereka." Bapak Ibu bisa lihat dalam ayat 22. Maka Raja Samaria menjamu mereka dengan makan minum besar-besaran, Bapak Ibu. Dan setelah itu melepaskan mereka kembali ke tanah Aram. Dan ayat 23 dikatakan sejak saat itu tidak ada lagi gerombolan Aram memasuki tanah Israel. Itu kira-kira Bapak Ibu latar belakang dari
kisah ini. Menarik bukan? Kalau begitu apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu dari firman Tuhan hari ini? Ini yang saya mau share kepada Bapak Ibu yang sudah menguatkan, memberkati saya. Dalam kisah ini, Bapak Ibu, beberapa kali kita melihat Elisa berdoa agar Tuhan membuka mata pelayannya, meminta untuk menutup mata tentara Aram. Kemudian juga Elisa berdoa supaya membuka mata tentara Aram kembali. Sehingga melalui firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, saya ingin melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita, tetapi hal itu sungguh-sungguh ada. Sekali lagi, hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, melalui kisah ini, saya mau kita semua, bukan hanya saya, tapi Bapak, Ibu, dan saya, kita semua melihat bahwa ternyata ada hal-hal yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, hal-hal itu sungguh-sungguh ada, walaupun tidak terlihat oleh Bapak Ibu dan saya. Dan sekali lagi, melalui beberapa kebenaran firman Tuhan ini bisa menenangkan kita semua, menenangkan Bapak, Ibu, dan saya, menenangkan hati kita selama masa-masa kita harus stay home, selama masa-masa lockdown ini. Hal pertama Bapak Ibu yang saya lihat yang tidak kelihatan, tapi nyata dan benar-benar ada dalam hidup kita. Apa itu? Menurut saya, kehadiran Tuhan. Kehadiran Allah Bapak Ibu. Ketika pelayan Elisa melihat keluar, yang dilihat oleh mata dia adalah pasukan tentara musuh yang mengepung mereka dari semua sisi dan berjalan mendekati mereka. Dan dengan segera rasa panik muncul Bapak Ibu. Rasa panik dari pelayan Elisa muncul. Tapi ketika Elisa berdoa agar Tuhan membuka matanya, dan rasa paniknya seketika itu juga menjadi reda. Kenapa? Karena dia bisa melihat ada pasukan tentara Allah bersama-sama dengan dia dan Elisa. Pencipta alam semesta ada bersama dengan mereka. Pencipta alam semesta, Allah hadir di tengah kepanikan mereka, Bapak Ibu. Hal ini sangat penting. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Dia, Tuhan, pencipta alam semesta, ada di mana-mana. Amin, Bapak Ibu. Daud menyadari hal ini dan menuliskannya dalam Mazmur 139 ayat 7 dan 8. Apa yang Daud katakan? Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Bapak Ibu, kebenaran pertama, Allah ada di mana-mana. Dalam perjanjian baru pun Tuhan Yesus berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu bisa baca Matius 28 ayat 20. Tuhan selalu hadir bersama kita, Bapak Ibu. Dan kita tidak bisa lepas dari kehadirannya. Tapi masalahnya, sama seperti yang dialami oleh pelayan Elisa, kita tidak bisa melihat Allah dengan kasat mata. Kita tidak bisa melihat kehadirannya. Banyak kali kita tidak bisa mengenali kehadirannya. Pertanyaan tentu Bapak Ibu, kalau begitu bagaimana kita bisa melihat Tuhan dan menyadari kehadirannya? Menurut saya simple. Kita dapat memulai dengan berdoa seperti Elisa Bapak Ibu. Bagaimana doanya? Tuhan, bukalah mata hatiku agar aku dapat merasakan kehadiran-Mu. Seperti Elisa berdoa untuk membuka mata rohani dari pelayannya sehingga bisa melihat tentara Allah yang mengelilingi mereka. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan mendengar doa seperti itu yang dinaikkan dari hati kita. Yang paling dalam dengan rasa haus untuk menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita. Mari sama-sama Bapak Ibu kita semua kita fokuskan mata iman kita, lensa iman kita kepada Allah saja melalui doa dan penyembahan kepadanya. Bukan kepada situasi di luar sana yang penuh dengan rasa panik dan berbagai berita yang melemahkan iman kita. Yang bisa melemahkan iman Bapak Ibu dan saya. Maka kita akan merasakan dan melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita di tengah semua situasi sulit ini. Yang kedua Bapak Ibu, yang saya lihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi ada. Selain kehadiran Allah, yang kedua perlindungan Allah, perlindungan Tuhan. Alkitab memberitahu kita dalam Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Bapak Ibu, itulah yang dilihat pelayan Elisa ketika dia mengintip keluar jendela. Tuhan melepaskan selaput mata dunianya dan mengangkat tabir antara alam duniawi dan alam spiritual dan memungkinkan dia untuk melihat. Ternyata ada pasukan besar malaikat Tuhan yang menaiki kereta berapi dan berkemah sekeliling rumah mereka tanpa disadari oleh tentara Aram.
Yesus juga menyebutkan tentang pasukan malaikat yang besar ini. Bapak Ibu ingat ketika Yesus ditangkap. Sekarang ini kita sedang masuk dalam di tengah minggu-minggu sengsara mempersiapkan Jumat Agung dan Paskah. Bapak Ibu ingat kisah ini? Ketika Petrus berusaha menghunuskan pedangnya untuk mencegah prajurit Romawi yang mau menangkap Yesus di Taman Getsemani. Bapak Ibu, apa yang Yesus lakukan? Kalau Bapak Ibu ingat cerita, Yesus menegur Petrus dengan mengatakan, Petrus, apa kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari pasukan malaikat atau 12 legiun malaikat untuk membantu aku? Bapak Ibu bisa baca Matius 26 ayat 53. Jumlah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, pasukan malaikat 12 legiun, jumlah ini sama dengan 72.000 malaikat, Bapak Ibu. Ya, jelas dalam kondisi ini yang Yesus maksudkan dalam teks ini adalah ia tidak membutuhkan perlindungan itu. Karena ia tahu kehendak Bapa untuk dia di mana dia harus mati di atas kayu salib. Itu Yesus, Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu dan saya, kita semua sebagai manusia biasa, kita membutuhkan perlindungan itu. Kita membutuhkan perlindungan yang tidak kelihatan itu dari Tuhan. Khususnya dalam masa-masa sulit seperti ini. Bapak, Ibu, dan saya, kita membutuhkan perlindungan Tuhan tiap-tiap saat. Melalui pasukan malaikatnya untuk mengelilingi kita, melindungi kita dari serangan virus corona ini. Dan mengingatkan kita semua bahwa Tuhan yang kita sembah lebih berkuasa dari musuh yang tidak kelihatan ini. Bapak, Ibu, saya beritahu pada anak-anak, tiap kali berdoa pagi, kami bangun pagi di masa-masa lockdown ini. Tiap kali kami berdoa malam untuk berdoa untuk semua Bapak Ibu di gereja, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk first responder. Apa doa yang saya katakan pada mereka? Kita berdoa. Tidak ada lain yang bisa kita buat selain kita berdoa supaya Tuhan mengirimkan malaikatnya. Bukan hanya untuk membentengi, menjaga kita sekeluarga, tapi membentengi, mengelilingi kompleks di mana kita tinggal. Bahkan mengelilingi kota di mana kita tinggal, Cyprus, bahkan mengelilingi state di mana kita tinggal. Bahkan kita berdoa kalau Tuhan berkehendak melalui perlindungannya, Tuhan menghentikan penyebaran virus corona ini. Bapak Ibu, sekali lagi, itu harus menjadi doa kita. Coba Bapak Ibu bayangkan. Berapa video, berapa WhatsApp, berapa teks yang kita dapatkan dari berbagai orang, teman, sahabat, keluarga di cellphone kita yang memberikan pengarahan bagaimana untuk melindungi diri kita dari serangan virus corona. Benar Bapak Ibu? Cuci tangan 20 detik. Cuci tangan dengan air panas. Setelah keluar rumah, pastikan cuci semua baju, keramas, jangan sentuh apapun. Jangan sentuh langsung pegangan mesin isi bensin. Jangan pegang mesin ATM langsung. Minum air hangat setiap 20 menit. Dan ribuan rule lainnya Bapak Ibu. Kalau mau jujur Bapak Ibu, kalau kita harus melakukan semua ini, itu bukan sesuatu yang gampang, bukan? Tapi, juga bisa menimbulkan rasa panik. Bahkan, panik itu makin bertambah. Semakin banyak rule yang disarankan, kita semua makin panik. Sekali lagi, semua itu tidak salah Bapak Ibu. Saya sudah sampaikan 100% benar untuk melindungi kita. Karena Tuhan juga mau kita hidup bersih dan sehat. Tuhan mau juga kita taat kepada pemerintah. Tuhan juga mau kita menjaga diri kita. Serius. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah sebagai manusia, sebagai orang Kristen, kita melupakan unsur yang kedua tadi. Perlindungan Tuhan di atas semuanya. Perlindungan Tuhan di atas segalanya. Bapak Ibu, setelah kita berusaha hidup bersih dan sehat, maka kita membutuhkan hal yang tidak kelihatan ini, perlindungan Tuhan. Kita membutuhkan perlindungan Tuhan yang jauh lebih dari apapun untuk melawan musuh yang tidak kelihatan ini. Bapak Ibu, kita sering bukan meminta perlindungan Tuhan kalau kita mau naik pesawat. Ya Bapak Ibu sudah tahu kan? Apalagi saya, tiap kali mau naik pesawat, doa tidak berhenti. Minta supaya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, jangan sampai pesawatnya jatuh. Kalau kita mau bepergian jauh, kita berdoa supaya Tuhan lindungi, jaga. Kalau kita mau ada ujian, kita mau tes, kita berdoa Tuhan tolong supaya bisa lulus. Saya yakin semua yang mau tes di MV pasti juga berdoa, Tuhan tolong lindungi, saya bisa lulus. Dan banyak doa kita lagi di mana kita minta perlindungan Tuhan. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah kita menjadikan doa meminta perlindungan Tuhan di tengah menyebarnya virus corona ini? Apakah itu menjadi kebiasaan kita juga tiap-tiap hari? Apakah kita selalu menaikkan doa untuk meminta perlindungan Tuhan atas virus corona yang tidak kelihatan ini? Dan itu menjadi kebiasaan kita juga. Sama seperti kebiasaan kita untuk mencuci tangan 20 detik setiap hari 20 kali. Sama dengan kita mentaati peraturan-peraturan yang diberikan kepada kita untuk kita taati. Apakah doa kita juga seperti itu? Ingat,
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan atas yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama mintalah perlindungan Dia selalu. Dia tempat kita berlindung, satu-satunya tempat berlindung dari semua mara bahaya, termasuk bahaya coronavirus. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Apa yang tidak kelihatan tapi benar-benar ada? Kehadiran Tuhan, kehadiran Allah. Yang kedua saya katakan tadi, perlindungan Allah. Yang ketiga, pemeliharaan Allah Bapak Ibu. Nah, bicara soal pemeliharaan Tuhan atau pemeliharaan Allah, tidak akan pernah lepas dari rencana dan ketentuan Allah Bapak Ibu. Saya yakin semua yang membaca kisah dalam 2 Raja-Raja pasal 6 tadi pasti akan mendapatkan kekuatan dan rasa aman akan pemeliharaan Allah. Saya pun seperti itu Bapak Ibu. Sebelum menyampaikan firman Tuhan ini, minggu lalu saya baca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 6 ini dan saya benar-benar dikuatkan ketika membaca kisah ini. Banyak rangkaian hidup kita terjadi yang merupakan misteri hidup kita Bapak Ibu. Tapi sebenarnya itu merupakan rencana Allah. Meskipun kita tidak dapat melihatnya atau memahaminya, semua yang kita alami sekarang adalah bagian dari rencana Tuhan. Tuhan menginginkan sesuatu terjadi dalam rencananya Bapak Ibu. Dan membuat kita sadar bahwa kita tidak dapat mengendalikan hidup kita. Hanya Tuhan saja. Bukan berarti kita berhenti berusaha atau melakukan yang terbaik. Tapi ingat Bapak Ibu, kita berusaha dan bekerja keras melakukan apa yang terbaik, tapi semua hal ini ditentukan atau dikendalikan oleh Allah yang mengasihi kita dan memelihara kita. Allah pegang kendali atas hidup kita Bapak Ibu. God is in control. Dengan demikian kita perlu siap jika apa yang kita pikirkan, rencanakan akan berubah dan berjalan tidak sesuai yang kita inginkan. Itu benar-benar di luar kontrol kita sebagai manusia biasa Bapak Ibu. Ketika keadaan dan rencana kita tidak berjalan seperti yang kita mau, jangan khawatir, jangan panik. Kenapa? Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita lebih daripada kita tahu dan mengenal jalan hidup kita sendiri. Yakobus mengenal benar apa inti kebenaran kalimat ini Bapak Ibu. Yakobus menulis dalam Yakobus pasal 4 ayat 13-16. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Bapak Ibu, kita bisa saja membuat rencana yang baik dan matang menurut kita, itu tidak salah. Tapi yang terpenting adalah fokus kita bukan kepada diri kita, tapi kepada Allah yang mengatur jalan hidup kita. Artinya, apapun rencana hidup kita, kita harus serahkan itu kepada Tuhan, agar Tuhan sendiri yang mengatur apa yang terbaik bagi masa depan kita. Seperti apa yang ditulis oleh manusia paling berhikmat ribuan tahun yang lalu, Bapak Ibu, dalam Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya, apapun yang kita buat dan rencanakan, belajarlah untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan pegang kendali, karena Dia akan memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Seperti yang dialami oleh pelayan Elisa. Dia akhirnya tidak hanya melihat kehadiran Allah, tapi merasakan kehadiran, perlindungan, dan pemeliharaan Allah. Bukan saja bagi dia, tapi juga bagi Elisa, bagi seluruh bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemik ini, jelas ini bukan rencana kita, bukan mau kita. Siapa yang mau, Bapak Ibu? Tapi ingatlah sekali lagi bahwa Tuhan memegang kendali atas semuanya. Ketika Dia menginginkan ini terjadi, Dia ingin kita melihat dan mengalami kuasanya melalui kehadirannya. Melihat perlindungannya dari virus yang tidak kelihatan ini, dan melihat pemeliharaannya di masa-masa sulit ini. Dia akan memelihara dan mencukupkan semua yang Bapak Ibu dan saya butuhkan. Baik secara jasmani, secara emosi, maupun juga secara rohani. Bapak Ibu, Tuhan melihat kepanikan kita. Tuhan melihat kegelisahan Bapak Ibu. Tuhan melihat ketakutan Bapak Ibu. Tuhan melihat kekhawatiran Bapak Ibu dan saya. Tuhan melihat ketakutan dan kekhawatiran kita terhadap musuh yang tidak kelihatan dan terhadap masa depan kita. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi, Dia tahu, Dia melihat, Dia turut merasakan, Dia hadir, Dia peduli, Dia melindungi, memelihara sampai badai ini berlalu dan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu.
Jika Bapak, Ibu, dan saya atau kita semua takut, khawatir, cemas, panik, hari ini dengan melihat perkembangan virus corona ini yang terus bertambah, mari sama-sama kita berdoa seperti ini, Bapak Ibu. Tuhan, bukalah mata rohaniku agar aku dapat melihat kehadiran-Mu. Bukalah mata rohaniku agar aku bisa melihat atau merasakan perlindungan-Mu dan mengalami pemeliharaanmu. Bapak, Ibu, saya mau ini menjadi doa kita. Doa yang memberi kekuatan kepada kita tiap-tiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba bersyukur untuk firman Tuhan ini yang telah memberkati hamba, menguatkan hamba terlebih dahulu, bahkan menguatkan keluarga hamba. Dan hamba berdoa kiranya firman Tuhan yang sudah hamba sharingkan hari ini, yang sudah sampaikan pada Bapak Ibu, walaupun dalam segala keterbatasan. Walaupun kami harus mendengarnya masih tetap melalui screen, kami masih harus tinggal di rumah. Tapi doa hamba, kiranya firman Tuhan ini sekali lagi memberikan kekuatan baru kepada semua kami, semua Bapak Ibu yang di rumah. Sehingga kami kuat menghadapi badai virus corona ini. Kami kuat menghadapi masa-masa krisis ketika virus corona ini melanda. Tidak saja kami, kota di mana kami tinggal, state di mana kami tinggal, bahkan seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Bahkan dari tempat ini, hamba berdoa untuk semua Bapak Ibu yang di rumah. Tuhan terus menjaga, menyertai mereka, Tuhan lindungi juga mereka. Bahkan Tuhan terus kuatkan iman mereka. Sehingga di tengah badai, di tengah virus corona ini, mereka tetap kuat dalam Tuhan. Mereka semua tetap bergantung kepada Tuhan. Mereka belajar untuk mengandalkan Tuhan tiap-tiap hari. Dan mereka terus ingat bahwa kehadiran Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, walaupun tidak kelihatan, tapi nyata dalam hidup mereka. Hidup kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.